Hai semuanya, namaku Kurniawan Rizky kelas B1 jurusan Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di sini aku mau mempresentasikan ujian tengah SEME/STERKU di mata kuliah Manajemen Resiko. Yuk kita mulai. Apa itu resiko menurut ISO 31000 tahun 2008? Resiko adalah suatu keadaan tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Secara singkatnya bisa didefinisikan sebagai efek ketidakpastian terhadap suatu sasaran. Prinsip manajemen resiko. 1. Terintegrasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan mendorong motivasi. 2. TER/STRKTUR dan komprehensif. Yang dimaksud adalah berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. 3. Dapat disesuaikan. Manajemen resiko harus bisa disesuaikan dengan proporsi konteks internal dan eksternal organisasi terkait dengan tujuannya. 4. Inklusif. Prinsip ini dapat menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen informasi. 5. Dinamis. Manajemen resiko harus bisa mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon perubahan dan peristiwa dengan cepat dan tepat. 6. Informasi terbaik yang tersedia. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang jelas, tepat waktu, dan tersedia untuk memberikan pada pemangku kepentingan terkait. 7. Faktor manusia dan budaya. Hal ini menjadi penting karena akan berhubungan dengan pelaksanaan tujuan organisasi. 8. Peningkatan berkelanjutan. Bertujuan meningkatkan efektivitas kerja dari manajemen resiko. Perbaikan yang berkelanjutan bisa menjadi siklus berkesinambungan untuk kemajuan organisasi. Kerangka kerja manajemen resiko. Kerangka kerja manajemen resiko adalah seperangkat komponen yang menyediakan landasan pengaturan dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen. A. Kepemimpinan dan komitmen. Kedua hal ini yang menjadi pusat atau dasar dalam kerangka manajemen resiko. B. Integrasi. Manajemen resiko menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam tata kelola, kepemimpinan, dan komitmen organisasi. C. Desain. Desain mencakup pemahaman organisasi dan konteksnya, penegasan, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas, alokasi sumber daya, dan penyiapan komunikasi dan konsultasi. D. Implementasi. Tahap ini merupakan tindak lanjut setelah desain manajemen resiko dibuat dan ditetapkan. Jika dilakukan dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa proses manajemen resiko telah menjadi bagian dari semua kegiatan organisasi. E. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen resiko terhadap tujuan, rencana implementasi, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi. F. Perbaikan. Hal ini harus bisa melihat perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Kemudian melakukan perbaikan dengan sesuai tujuan organisasi. Proses manajemen resiko. 1. Identifikasi resiko. Proses sistematis dan KONTINI untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya resiko yang merugikan kekayaan, utang, maupun personil perusahaan. 2. Analisa resiko. Proses penilaian terhadap resiko untuk mengestimasi kemungkinan secara dampak. Proses ini bertujuan untuk menetapkan tingkatan sebuah resiko. 3. Evaluasi resiko. Proses membandingkan ANAT/ALA tingkatan resiko yang ditemukan dengan tingkatan resiko yang terjadi resiko sebuah organisasi. 4. Pengendalian resiko. Pengendalian resiko merupakan suatu tindakan untuk mengendalikan atau menghindarkan